Halo sahabat, kembali lagi di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat sukses bertani. Siapa yang tidak tahu buah satu ini? Buah yang memiliki kulit menyerupai sisik naga? Yap, buah naga, atau yang populernya disebut dragon fruit. Tanaman ini tergolong tanaman kaktus, memiliki buah yang mengandung nutrisi tinggi, mulai dari vitamin A, vitamin C, kalori, serat, dan kalsium. Buah ini juga dipercaya memberikan manfaat untuk penyembuhan penyakit kanker, diabetes, kolesterol, dan menjaga kesehatan kulit, kesehatan tubuh, dan stamina. Buah naga ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Karena memiliki banyak manfaat inilah banyak diminati oleh orang-orang sehingga tanaman ini dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Nah, di Asia ada pertanian modern buah naga yang cukup besar yang juga sudah memiliki market besar hingga ke mancanegara, yakni pertanian modern buah naga yang berada di Vietnam. Seperti apa sih pertaniannya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya sahabat. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel Petani Milenial. Jika sudah, yuk langsung saja kita bahas pertanian modern buah naga di Vietnam. Secara umum, tanaman buah naga dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berpasir. Dengan kandungan bahan organik yang tinggi, suhu rata-rata yang disarankan pada tanaman ini sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius. Untuk suhu maksimalnya berkisar 38 hingga 40 derajat Celcius. Buah naga ini akan tumbuh optimal jika dibudidayakan di ketinggian hingga 800 mdpl, 800 meter di atas permukaan laut. Cukup mendapatkan sinar matahari serta memiliki keasaman tanah pada pH 6,5 hingga 7. Memperbanyak tanaman buah naga umumnya dilakukan secara vegetatif dengan cara di-stek. Pertama, petani akan memilih bibit dari tanaman yang sudah cukup tua dan sudah pernah berbuah manis serta besar. Batang yang dipilih merupakan batang yang sudah berwarna hijau tua serta dipotong 20 hingga 30 cm lalu diparut bagian ujung bawah batangnya sebagai penanda bahwa itu adalah batang bawahnya. Kemudian, bibit disemai baik menggunakan polybag atau ditanam secara langsung di media lahan pembibitan. Setelah lebih dari 3 minggu, bibit akan tumbuh akar dan tunas. Lalu, bibit ini siap untuk ditanam pada lahan. Penanaman buah naga pada lahan memerlukan tiang pondasi yang kokoh, biasanya berupa kayu ataupun beton untuk jangka panjangnya. Pada ujung tiang terdapat penyangga berbentuk lingkaran atau kotak untuk menyangga serta menata cabang tanaman yang dapat merambat serta memanjang ini. Dan tentu saja agar memudahkan petani di dalam pemanenan buah. Pada satu tiang biasanya ditanami 3-4 bibit di masing-masing sudut tiang. Sistem penyiraman pada pohon ini umumnya menggunakan irigasi dengan membuat parit di antara barisan tiang untuk memastikan kebutuhan air pada tanaman. Namun, ada juga yang menggunakan sistem penyiraman semprot, yakni menggunakan media selang atau pipa yang sudah dipasang sepanjang barisan tiang atau tanaman. Hal ini tentu dipengaruhi oleh tempat pertanian serta ketersediaan sumber air agar lebih efektif dan efisien. Selama masa perkembangan, tentu tanaman buah naga ini memerlukan perawatan baik pemupukan, pemangkasan, hingga penyemprotan. Pemberian pupuk menyesuaikan dengan kondisi tanah, umur, serta fase tanaman. Untuk memastikan kesuburan tanah, petani juga memberikan pupuk kandang serta menjaga kebersihan tanah dari rumput atau tanaman liar. Setelah bibit mulai tumbuh melejit di atas tinggi tiang, petani akan melakukan proses pemangkasan guna menumbuhkan cabang sekunder yang baru sehingga memperbanyak batang produksi. Selain itu, pemangkasan juga dilakukan ketika cabang mengalami kerusakan atau tidak tumbuh sehat.
Proses selanjutnya dari petani yakni melakukan proses pengendalian hama dengan menyemprotkan insektisida atau sejenisnya. Hal ini diperlukan untuk tanaman terhindar dari hama kutu putih, kutu daun, dan semut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tanaman tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi, petani dapat mengetahui tanaman mana yang bisa terkena hama ini dari kondisi lahan yang ada. Tanaman buah naga ini akan mulai berbunga dan berbuah pertama kali pada umur 8-10 bulan. Uniknya, bunga tanaman ini akan mekar maksimal pada malam hari, guys. Proses penyerbukan pada bunga ini dapat juga dibantu oleh petani dengan memberikan tutup plastik pada ujung bunga sehingga penyerbukan lebih optimal. Pada umumnya, buah ini hanya dapat berbuah 1 tahun sekali, guys. Tetapi, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa tanaman buah naga ini dapat berbuah dengan cepat jika dibantu cahaya lampu pada malam hari untuk mempercepat proses fotosintesis maupun proses pertumbuhan buah. Hal ini menghasilkan pemandangan yang sangat keren pada saat malam hari di perkebunan buah naga di Vietnam. Dengan hal ini, petani dapat mengatur tanaman buah naganya untuk dapat berbuah lebih cepat tanpa mengenal musim, guys. Pada saat proses pemanenan, buah yang memiliki sisik hijau berubah menjadi merah. Pemanenan biasanya dapat dilakukan dari 30 sampai 40 hari setelah kemunculan bunga. Umur produktif tanaman buah naga ini berkisar 15 sampai 20 tahun. Wah, cukup lama ya, guys. Kemudian, hasil panen akan dibawa ke pabrik atau tempat pengolahan. Di sana, buah akan dicuci bersih, dipilah berdasarkan ukuran dan berat buah, lalu dikemas. Tidak hanya itu saja, ada juga tempat produksinya langsung. Dari buah menjadi jus buah naga, yang nantinya baik buah ataupun produk olahannya akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Nah, itu dia informasi menarik tentang pertanian modern buah naga di Vietnam, guys. Semoga video ini memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua ya sahabat. Jangan lupa like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami selanjutnya ya sahabat. Terkadang lingkungan dapat berubah akibat kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, kehidupan dapat berubah akibat lingkungannya juga. Terima kasih, salam petani milenial.